Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Bu Diana. Ya, gimana hari ini? Ada yang masuk semua atau ada yang lagi kondisi sakit atau bagaimana? Nihil, Ibu. Masuk semua, Bu. kalau nihil. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah ya, anak-anak ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Muhammad Medianto untuk membaca doa dulu ya, pimpin teman-temannya. Baik, Bu. Marilah teman-teman semua sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Selesai. Kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Tetapi sebelumnya coba siapkan dulu bukunya. Siapkan dulu alat tulisnya. Terus Baik, Bu. coba cek dulu di lacinya ada sampah atau enggak. Kalau ada, buang dulu. Coba. Sudah, Bu. Sudah ya, Bu. Sudah bersih, Bu. Sudah ya, ya udah. Biar seger, biar semangat. Coba kita ice breaking dulu ya. Dengerin Baik, Bu. kata-kata Ibu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Oke. Kemudian kalau Ibu bilang selamat siang, tepuknya 2 kali ya. Gitu ya. Ya, Kalau Bu. Ibu bilang selamat malam, setengah. Oke? Kita mulai ya. Oke, Bu. Mulai lagi. Selamat siang. 2 kali. Oke. Selamat malam. Setengah aja. Ya, Bu. Nggak bisa ya? Ya, Bu. Sekarang saya acak. Ya, Selamat Bu. siang. 2 kali. Ya, Bu. Selamat pagi. Selamat malam. Nggak usah. Oke, berarti udah siap pembelajaran. Konsentrasi kalian udah bisa. Kita bisa mulai. Nah, sekarang kalian coba lihat teman sekelas kalian. Ada yang sama persis atau enggak? Hidungnya sama semua, misalnya matanya sama semua. Tidak Ada, ada, Bu. Bu. Beda, Ibu. Bu. Beda semua ya. Beda-beda. Ya. Anak kembar misalnya, anak kembar itu sama persis atau enggak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Pasti Kita ada masih bisa bedanya. bedain ya. Antara Upin dan Ipin kita masih bisa bedain ya. Iya, Bu. Ya. Itu kenapa kira-kira? Terjadi kayak gitu kenapa kira-kira? Karena ada pengaruh apa ya, Bu? Gen, Bu. Ya. Gen, Bu. Gen. Oh iya, gara-gara gen. Terus apalagi kira-kira penyebab kenapa bisa beda-beda? Orang Jawa nanti ada kulitnya agak sawo mateng, nanti orang Lampung putih-putih, matanya ada yang sipit, ada yang matanya belok, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Itu penyebab pertamanya adalah apa tadi? Karena variasi genetik, Bu. Karena variasi Genetik. Oke ya. Nanti itu yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Sudah terlihat ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini tentang keanekaragaman hayati. Terus, apa sih tujuan dari kita belajar ini? Nah, kita lihat ini tujuannya. Jadi nanti kegiatan kita adalah mengamati media alam. Nanti kita amati pisang. Pisang itu ada banyak sekali jenisnya. Jadi kita nanti akan melihat persamaannya apa, perbedaannya apa. Jadi biar bisa kita lihat nanti ada tingkatan dari keanekaragaman hayati. Kemudian kalian nanti diminta untuk mengkaji literatur melalui buku, modul, kemudian bisa juga dari internet supaya mampu menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, tingkat ekosistem yang ada di Indonesia dengan baik.
Kemudian kalian nanti akan berdiskusi. Jadi Ibu harap nanti kalian bisa menentukan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, tingkat ekosistem ya yang ada di Indonesia. Kemudian kalian lihat di sini kegiatan kita nanti adalah yang pertama observasi pengamatan berbagai jenis buah pisang. Nanti kita observasi perbedaannya apa, persamaannya apa. Semakin banyak persamaan, maka akan semakin tingkat keanekaragaman hayatinya semakin tingkat gen kalau yang semakin banyak persamaannya. Kemudian nanti kalian diskusi, setelah diskusi maka akan melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian nanti Ibu akan nilai semua itu. Apa aja yang dinilai? Yang dinilai adalah dari nilai sikapnya, dari nilai pengetahuannya. Nanti Ibu kasih ini soal. Kemudian dari keterampilan. Nanti kalian Ibu cek kalian aktif tidak berdiskusi. Waktu presentasi kalian bagus tidak presentasinya. Kemudian Ibu lihat juga dari hasil LKPD. Ya, sampai di sini ngerti ya anak-anak ya? Ibu. Enggak, kira-kira kalau ada yang tidak paham silakan bertanya ya, Nak. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian amati pisang. Ya, di sini ada pisang Ambon, Ambon lumut, Ambon putih, Ambon kuning. Nanti kalian meneliti, mengamati apa aja persamaan dan perbedaan dari ketiga jenis pisang Ambon ini. Kemudian kalian nanti melakukan pengamatan lagi dengan pisang kepok, pisang tanduk, pisang putri, kemudian pisang Ambon secara keseluruhan. Ini nanti kalian kerjakan di LKPD. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kalian, Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, Sri Eka, Erna, dengan Eni. Ayo silahkan ambil modul dan LKPD-nya. LKPD-nya kerjain sendiri-sendiri nanti ya, walaupun diskusi. Baik, Bu. Kemudian kelompok 2, Muhammad Medianto, Gunaya, dan Ari. Ayo silahkan ambil modul dan LKPD-nya. Baik, Bu. Ambilnya 3 ya, masing-masing Ya, 1. Kemudian kelompok 3, Titik Novasari, Melisa Fitri, Fajriati, dan Aristia. Ayo silahkan ambil modul dan LKPD-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan dibuka dulu LKPD dan modulnya dibaca-baca sebentar. Baik, Bu. Udah dibuka LKPD-nya? Coba dibuka dulu. Udah, Bu. Udah ya. Coba perhatikan dulu. Nih. Langkah pertamanya, kalian melakukan observasi tentang persamaan dan perbedaan buah pisang. Amati ciri-ciri masing-masing buah pisang Ambon yang tadi ya 3 macam. Kemudian amati juga ciri-ciri pisang putri, pisang tanduk, pisang kepok. Kemudian masukkan hasil pengamatan tadi ke dalam kolom ini. Ngerti ya? Kemudian kalian kerjakan soal di bawahnya. Apa persamaan dan perbedaannya? Kemudian jelaskan secara singkat. Yang nomor 2, faktor apa yang menyebabkan timbulnya keberagaman pisang Ambon tadi? Kemudian yang nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan, adakah perbedaan antara buah pisang Ambon, pisang putri, pisang tanduk, dan pisang kepok? Kalau ada, silakan dituliskan ya. Baik, Bu. Kemudian nomor 4,
berdasarkan hasil pengamatan, termasuk ke dalam keanekaragaman apa yang terdapat pada pisang Ambon. Nah, ini untuk menjawab ini kalian harus buka dulu modulnya, dibaca modulnya, keanekaragaman tingkat apa pisang itu. Kemudian yang nomor 5 juga. Kalian silakan buka literatur modul maupun di internet, jadi biar tahu buah pisang Ambon, pisang putri, pisang tanduk, dan pisang kepok itu tergolong pada keanekaragaman tingkat apa. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Saya, Ibu lanjut boleh? Boleh, Bu. Nah, sekarang kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua adalah kalian mengamati gambar ekosistem sungai, ekosistem gurun, ekosistem laut, kemudian ekosistem hutan. Nah, kemudian kalian cantumkan hasil pengamatan di dalam tabel di bawah ini. Nah, jadi hasil pengamatan gambar kalian letakkan, tulis di dalam tabel ini. Kemudian kamu cari lagi jawaban yang di bawahnya. Apakah organismenya sama atau berbeda? Mengapa demikian? Kemudian, apa pendapat kalian tentang keanekaragaman tingkat ekosistem? Nah, yang untuk kegiatan ketiga, ini kalian perlu baca di modul ya, bagaimana flora dan fauna di Indonesia itu tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki keberagaman berdasarkan wilayahnya. Jadi untuk kegiatan yang ketiga, kalian harus baca di literatur, baik itu modul, buku, maupun internet. Nah, untuk pengisian LK, Ibu kasih waktu kalian selama 20 menit ya. Baik, Bu. Setelah itu nanti kalian presentasi. Oke. Udah selesai belum kira-kira? Ya, Bu. Sudah, Udah Bu. ya. Sudah, Ibu. Nah, sekarang kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasilnya, tapi untuk yang kegiatan 1 saja mempresentasikan tentang hasil pengamatan buah pisang. Silahkan kelompok 1, Bu Sri Eka presentasi. Baik, Bu. Termasuk ke dalam kelompok genetik, Bu. Itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Eka atas presentasinya. Bagus sekali ya teman-teman ya. Ya, Bu. Ya, kita Ya, lanjut Bu. ya kelompok 2 ya. Kelompok 2 silahkan mempresentasikan untuk kegiatan yang kedua tentang keberagaman keanekaragaman tingkat ekosistem. Silakan Pak Medi, Muhammad Medianto, silakan. Ya, terima kasih Bu Diana. Untuk kesempatannya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, terima kasih Pak Medi. Luar biasa ya Pak Medi ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Medi. Kerjanya luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir, kelompok 3, silakan mempresentasikan untuk kegiatan yang ketiga tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Silakan Bu Meli. Oke, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum teman-teman. Akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa ya Bu Meli ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi aplausnya. Ya, demikianlah mungkin presentasi dari teman-temannya, luar biasa, hasilnya bagus sekali. Untuk kegiatan ke depan, Ibu harap nanti kegiatan seperti ini terus berlanjut ya. Jadi kalian itu sudah berani mengungkapkan pendapat, sudah berani untuk berbicara, sudah berani untuk bertanya. Tingkatkan lagi kemampuan itu ya, Nak ya. Baik, Nah, Bu. selanjutnya kalian perhatikan lagi ini ya.
Nah, ada gambar kucing. Kira-kira ini kalau kita berbicara tentang tingkat keanekaragaman, ini termasuknya apa? Tingkat gen, tingkat jenis, atau tingkat ekosistem? Ibu belum muncul, Bu. Oh iya, maaf. Iya. Bentar ya. Ya, Ibu. Oke. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sedang proses. Iya, sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, ini ada gambar kucing ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira keanekaragaman kucing ini tergolong keanekaragaman tingkat apa? Gen, Bu. Tingkat gen, Bu. Tingkat gen ya. Karena Ya. apa? Bu. Alasannya kenapa? Sama-sama kucing. Sama-sama kucing, Sama-sama Ibu. kucing, benar. Kemudian ada mangga. Nih, mangga ini termasuk keanekaragaman tingkat apa? Gen Gen juga, juga, Bu. Bu. Gen juga, Gen Bu. juga. Pinter-pinter ya. Kemudian, coba berarti keanekaragaman tingkat gen itu adalah keanekaragaman individu yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam satu spesies. Ya, jadi dia satu spesies tetapi banyak variasi gennya sehingga menyebabkan bervariasi bentuknya, bervariasi ukurannya, bervariasi rasanya, tetapi masih dalam satu spesies. Nah, yang contoh lain tadi, manusia, ada yang orang Cina matanya sipit, kemudian orang Indonesia, kemudian orang Amerika, orang negro, gitu ya. Jadi variasi ini merupakan variasi yang disebabkan karena adanya variasi genetika. Nah, selanjutnya ada gambar ini. Nih, kalau yang ini adalah keanekaragaman tingkat jenis. Oke, Assalamualaikum. Ya, ada kentang, ada tomat, ada terong, kemudian ada cabai. Nah, ini adalah termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian ada lagi, ya, ini adalah famili dari Felidae, misalnya kucing, kemudian harimau, singa, kemudian dan cita. Ini walaupun dia berbeda spesies, tetapi memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, sehingga termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis. Nah, berarti apa keanekaragaman tingkat jenis? Berarti variasi yang ditemukan antar spesies, tetapi masih dalam satu genus, satu famili, atau satu ordo. Ada yang bisa nyebutin nggak? Contoh lain misalnya keanekaragaman tingkat jenis. Saya, Bu. Apa, Muhammad Medianto? Kuda, zebra, keledai, Bu. Oh iya, kuda, zebra, dan keledai. Kemudian ada lagi nggak? Coba kalau yang tumbuhan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kelapa, aren, kurma, palem. Ya, kelapa, aren, kurma, palem. Jadi dia memang tidak satu jenis, tetapi karena banyak memiliki kemiripan dan masih satu famili. Ada lagi nggak contoh lain? Nih, saya ada contoh satu lagi. Antara sukun, klui, kemudian nangka, sama cempedak. Ya, bentuknya mirip, tetapi tidak dalam satu spesies, hanya dalam satu kekerabatan saja. Baik itu satu genus, satu famili, atau satu ordo. Nah, kalau yang ini adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Masih ingat tidak pelajaran ekosistem beberapa waktu yang lalu? Apa itu ekosistem? Ada yang ingat? Ada yang ingat tentang ekosistem? Coba Saya, Bu. Erna, ekosistem apa Erna? Ekosistem, Bu. Ya,
Ya, ekosistem itu di dalamnya itu terdiri dari berbagai jenis. Itu misalnya dicontohkan ada ekosistem danau ya, Bu ya. Jadi di dalam suatu ekosistem itu terjadi hubungan timbal balik. Jadi ada antara organisme yang hidup dengan organisme yang tidak hidup. Jadi contohnya di dalam ekosistem danau itu mungkin ada batu, ada air, ada ikannya, ada udangnya, mungkin ada lumutnya. Menurut saya seperti itu, Bu. Oh iya, benar sekali Erna. Jadi dalam satu ekosistem itu ada faktor yang hidupnya, faktor biotik, dan ada juga faktor yang abiotik. Nah, Biotik. faktor biotik dan abiotik itu bekerja sama, saling ketergantungan sehingga membentuk suatu wilayah yang luas. Itulah yang disebut sebagai ekosistem. Makanya terlihat nih danau, tumbuhan dan hewannya beda dengan yang di hutan karena dia bekerja sama. Kemudian yang di hutan beda juga dengan yang di laut beda juga yang di gurun. Ini ya, ini pengertiannya. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu atau komponen abiotik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum, Tidak, Bu. Bu. Sudah Jelas ya? jelas. Jelas ya? Nah, Iya, sekarang jelas, kalau Bu. udah jelas, Ibu mau tanya berarti kalau udah jelas. Ya. Coba Ari, dari tadi ngelamun terus. Nah, Ari coba apa yang udah kita pelajarin hari ini? Hari ini belajar tentang keanekaragaman hayati, Bu. Ada 3 tingkatannya, gen, jenis, dan ekosistem. Kalau yang keanekaragaman tingkat gen, misalnya seperti macam-macam mangga tadi, Bu. Kalau yang jenis, misalnya tadi itu yang disebutkan Pak Medi tadi, keledai ya Pak Medi ya, jerapah ya, zebra ya, keledai, lalu apa tadi ya Bu ya. Kuda. Terus kalau Ya. kalau yang ekosistem Bu itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada ekosistemnya macam-macam, ada ekosistem hutan, ekosistem danau. Itu Bu yang saya tangkap dari pelajaran hari ini Bu. Ya, berarti walaupun ini udah ngerti semua ya, kayaknya ya. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? Nggak ada, Nah, Bu. sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kalian nanti kerjakan. Ibu kasih waktu selama 20 menit ya nanti ya. Kemudian dikumpulkan ke ketua kelas. Nah, pertemuan selanjutnya kalian harus pelajari tentang persebaran tadi. Persebaran tadi kan kita baru belajar sedikit ya. Nanti kalian baca lagi tentang persebaran makhluk hidup di Indonesia untuk pertemuan kita selanjutnya. Ibu rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Misalnya ada kesalahan atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, nanti boleh ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.